Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini yang mana akan disampaikan oleh kelompok 7 dengan materi yang akan dibahas yaitu materi kesebangunan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irmawati dengan NIM 2108105089 dan teman kelompok saya yaitu Nisnis Nugrihini dengan NIM 2108105086. Di sini materi kesebangunan akan terbagi menjadi 5 materi pembahasan. Yang pertama yaitu definisi kesebangunan, yang kedua yaitu perbandingan, yang ketiga kesebangunan segi banyak, yang keempat teorema kesebangunan, dan yang kelima perbandingan trigonometri. Penyampaian materi yang pertama yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, materi yang pertama yaitu definisi kesebangunan. Definisi kesebangunan adalah dua bangun datar atau lebih dengan perbandingan sisi yang senilai dan sudut-sudut yang bersesuaian. Selanjutnya materi yang kedua, perbandingan. Perbandingan adalah kesamaan antara rasio. Rasio A per B dan C per D adalah perbandingan jika A per B sama dengan C per D, dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Kita sering menuliskannya dengan A.2B sama dengan C.2D. Menurut definisi ini, A.2B sama dengan C.2D jika A dikali D sama dengan B dikali C. Teorema yang pertama, jika A.2B sama dengan C.2D, maka A dikali D sama dengan B dikali C. Contohnya, 5 per 2 sama dengan 10 per 4, maka 5 dikali 4 sama dengan 2 dikali 10. Teorema yang kedua, jika A.2B sama dengan C.2D, maka dalam kurung A ditambah B.2B sama dengan dalam kurung C ditambah D.2D. Buktinya dari A.2B sama dengan C.2D dapat ditulis A per B sama dengan C per D. Masing-masing ruas ditambah 1. Sehingga A per B ditambah B per B sama dengan C per D ditambah D per D. Maka dalam kurung A tambah B per B sama dengan dalam kurung C tambah D per D. Teorema yang ketiga, jika A.2B sama dengan C.2D, maka dalam kurung A kurangi B titik 2B sama dengan dalam kurung C kurangi D titik 2D. Buktinya A titik 2B sama dengan C titik 2D dapat ditulis A per B sama dengan C per D dengan masing-masing ruasnya dikurangi 1. Sehingga A per B dikurangi B per B sama dengan C per D dikurangi D per D. Maka dalam kurung A dikurangi B per B sama dengan C sama dengan dalam kurung C dikurangi D per D. Teorema yang keempat, jika A.2B sama dengan C.2D, maka A.2C sama dengan B.2D. Buktinya, A.2B sama dengan C.2D dapat ditulis A per B sama dengan C per D. Kalikan masing-masing dengan B per C. Sehingga A per B dikali B per C sama dengan C per D dikali B per C. Sehingga didapat A kali B per B kali C sama dengan B kali C per C kali D. Atau A per C sama dengan B per D. Selanjutnya teori 5. Jika A dikali D sama dengan B kali C, maka A.2B sama dengan C.2D. Buktinya A kali D sama dengan B kali C. Bagilah dengan B kali D di kedua ruas. Sehingga A dikali D per BD sama dengan B kali C per B kali D. Maka A per B sama dengan C per D. Teorema ke-6.
Teorema pembagian sisi dengan perbandingan. Jika garis sejajar dengan satu sisi segitiga dan memotong sisi kedua, maka sisi kedua itu terbagi dengan proporsional. Teorema ketujuh. Jika satu garis memotong dua sisi segitiga dan membaginya dengan proporsional, maka garis itu sejajar dengan sisi ketiga. Materi selanjutnya yang ketiga, kesebangunan segi banyak. Dua segi banyak disebut sebangun jika ada korespondensi antara titik-titik sudut, sehingga sudut-sudut berkoresponden kongruen dan sisi-sisi yang berkoresponden sebanding. Sebagaimana pada gambar tersebut, segi banyak ABCD dan segi banyak PQRS. Perhatikan dua gambar berikut. Segi 7 A, B, C, D, E, F, G sebangun dengan segi 7 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen, F aksen, dan G aksen. Di mana sudut A kongruen dengan sudut A aksen, sudut B kongruen dengan sudut B aksen, sudut C kongruen dengan sudut C aksen, sudut D kongruen dengan sudut D aksen, sudut E kongruen dengan sudut E aksen, sudut F kongruen dengan sudut F aksen, dan sudut G kongruen dengan sudut G aksen. Dan AB per A aksen B aksen sama dengan BC per B aksen C aksen sama dengan CD per C aksen D aksen sama dengan DE per D aksen E aksen sama dengan EF per E aksen F aksen sama dengan FG per F aksen G aksen sama dengan GA per G aksen A aksen sama dengan 2. Gambar selanjutnya segi 5 PQRST sebangun dengan segi 5 P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen, dan T aksen. Di mana sudut P kongruen dengan sudut P aksen, sudut Q kongruen dengan sudut Q aksen, sudut R kongruen dengan sudut R aksen, sudut S kongruen dengan sudut S aksen, dan sudut T kongruen dengan sudut T aksen. Dan PQ per P aksen Q aksen sama dengan QR per Q aksen R aksen sama dengan RS per R aksen S aksen sama dengan ST per S aksen T aksen sama dengan TP per T aksen P aksen sama dengan 2. Selanjutnya rangkuman. Yang pertama, pembagian A.2B sebanding dengan C.2D jika A per B sama dengan C per D. Yang kedua, untuk mengubah perbandingan dengan yang senilai harus memperhatikan atau memperlakukan sama seperti pada kesamaan. Yang ketiga, jika 3 sudut dari satu segitiga kongruen dengan 3 sudut segitiga lain, maka kedua segitiga sebangun, su atau sudut. Selanjutnya materi yang keempat, teorema kesebangunan. Pada postulat kesebangunan sudut dalam segitiga ABC dan segitiga DEF, di mana sudut A kongruen dengan sudut D, sudut B kongruen dengan sudut E, dan sudut C kongruen dengan sudut F. Seperti pada gambar tersebut, amati bahwa AB per DE sama dengan BC per EF sama dengan CA per FD. Sama dengan 8 per 2, sama dengan 7 per 3,5, sama dengan 6 per 3, sama dengan 2. Postulat kesebangunan su, jika 3 sudut dari satu segitiga kongruen dengan 3 sudut segitiga lain, maka segitiga-segitiga itu sebangun. Teorema berikut menentukan metode sederhana menunjukkan dua segitiga sebangun. Teorema 8. Teorema kesebangunan sudut-sudut, jika 2 sudut dari satu segitiga kongruen dengan 2 sudut segitiga lain, maka segitiga itu sebangun. Buktinya diketahui, sudut ABC dan sudut DEF dengan sudut A kongruen dengan sudut D, sudut B kongruen dengan sudut E, buktikan segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Selanjutnya, pernyataan yang pertama, sudut A kongruen dengan sudut D dengan alasan diketahui. Pernyataan kedua, sudut A kongruen dengan sudut D, alasannya diketahui. Pernyataan ketiga, sudut A kongruen dengan sudut D, alasannya karena 1 diketahui dan 2 diketahui. Pernyataan keempat, segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF, alasannya kesebangunan sudut. Teorema 9. Dua segitiga siku-siku sebangun jika satu sudut lancip dari satu segitiga kongruen dengan satu sudut lancip dari segitiga lainnya.
Terima kasih, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nisnis Nugrihini. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang rata-rata geometri. Rata-rata geometri. Bilangan X adalah rata-rata geometri antara bilangan A dan B jika A per X sama dengan X per B, dengan X tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. Contoh, bilangan 8 adalah rata-rata geometri antara 4 dan 16, karena 4 per 8 sama dengan karena 4 per 6 sama dengan 8 per 16. Selanjutnya ada kesebangunan segitiga siku-siku. Teorema 10. Pada segitiga siku-siku, panjang garis tinggi ke sisi miring adalah rata-rata geometri antara panjang dua segmen bagian dari sisi miring. Bukti, diketahui segitiga ABC dengan sudut C, sudut siku-siku. Segmen CD adalah tinggi dari titik C ke BA, ke segmen BA. Buktikan AD per DC sama dengan DC per DB. Bukti, pernyataan pertama. Sudut ADC, sudut segitiga, sudut siku-siku. Alasannya segmen CD garis tinggi. Lalu pernyataan kedua, sudut BDC adalah sudut siku-siku. Alasannya pelurus sudut ADC. Yang ketiga, sudut C, sudut siku-siku. Alasannya diketahui. Yang keempat, sudut BCD komplement sudut ACD. Alasannya jumlahnya 90 derajat. Yang kelima, sudut CAD komplement dengan sudut ACD. Alasannya jumlahnya 90 derajat. Yang keenam, sudut BCD kongruen dengan sudut CAD. Alasannya 90 derajat U sudut B. Yang ketujuh, segitiga ADC sebangun segitiga CDB. Alasannya karena alasan 6. Yang kedelapan, AD per DC sama dengan DC per DB. Alasannya bagian berkoresponden dari segitiga sebangun adalah proporsional. Bisa dilihat pada gambar di slide. Selanjutnya teorema 11. Diketahui segitiga siku-siku dan garis tinggi ke sisi miring. Masing-masing sisi siku-siku adalah rata-rata geometri antara panjang sisi miring dengan panjang segmen dari sisi miring. Lalu ada teorema kesebangunan si sisi dan si susi. Ketika dua segitiga dengan panjang sisinya proporsional atau sebanding, ternyata sudut-sudut yang berkoresponden kongruen. Bisa dilihat gambar pada slide. Teorema 12. Teorema kesebangunan si sisi, jika tiga sisi dari satu segitiga proporsional dengan tiga sisi dari segitiga lain, maka segitiga itu sebangun. Bisa dilihat gambar pada slide. Dua segitiga ini terkonstruksi sehingga DE per GH sama dengan EF per HI dan sudut E kongruen sudut H. Kondisi ini mengakibatkan sudut F kongruen sudut I, sudut D kongruen sudut G. Teorema 13. Teorema kesebangunan si susi. Jika dua segitiga mempunyai satu sudut dari satu segitiga kongruen dengan sudut dari segitiga lain, dan jika sisi-sisi yang berkoresponden yang mengapit sudut itu proporsional atau sebanding, maka segitiga itu sebangun. Selanjutnya ada perbandingan trigonometri. Gambar berikut. Sudut segitiga ABC sebangun segitiga AED sebangun AGF sebangun segitiga AIH. Rasio sisi-sisi berkoresponden adalah sama. Bisa dilihat gambar pada slide. Selanjutnya, tangan segitiga sudut lancip pada segitiga siku-siku adalah panjang sisi di hadapan dibagi panjang sisi berbatasan. Rasio BC per AB, DE per AE, FG per AG, dan HI per AI adalah sama. Rasio ini mengaitkan sudut A yang diberi nama tangan dari sudut A, disingkat dengan tan A. Bisa dilihat gambar pada slide. Lalu, sinus sudut lancip pada segitiga siku-siku adalah panjang sisi di hadapan dibagi panjang hipotenusa.
Rasio BC per AC, DE per AD, FG per AF, dan HI per AH adalah sama. Rasio ini mengaitkan sudut A yang diberi nama sinus dari sudut A, disingkat dengan sin A. Bisa dilihat gambar pada slide. Lalu, sinus sudut lancip pada segitiga siku-siku adalah panjang sisi berbatasan dibagi panjang hipotenusa. Rasio AB per AC, AE per AD, AG per AF, dan AI per AH adalah sama. Rasio ini mengaitkan sudut A yang diberi nama kosinus dari sudut A dengan disingkat dengan cos A. Bisa dilihat gambar pada slide. Selanjutnya ada perbandingan trigonometri segitiga istimewa. Panjang sisi-sisi segitiga 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat mempunyai perbandingan 1:1 banding akar 2. Bisa dilihat gambar pada slide. Sin 45 derajat sama dengan 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2 per 2 sama dengan 1 per 2 akar 2. Cos 45 derajat sama dengan 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2 per 2 sama dengan 1 per 2 akar 2. Tangan 45 derajat sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Panjang sisi-sisi segitiga 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat mempunyai perbandingan 1 banding akar 3 banding 2. Bisa dilihat gambar pada slide. Sin 30 derajat sama dengan 1 per 2. Cos 30 derajat sama dengan akar 3 per 2. Sama dengan 1 per 2 akar 3. Tangan 30 derajat sama dengan 1 per 2 per 1 per 2 akar 3 sama dengan 1 per akar 3 sama dengan 1 per 3 akar 3. Sin 60 derajat sama dengan akar 3 per 2 sama dengan 1 per 2 akar 3. Cos 60 derajat sama dengan 1 per 2. Tangan 60 derajat sama dengan akar 3 per 1. Tabel ini memperlihatkan perbandingan trigonometri sudut istimewa. Bisa dilihat tabel pada slide. Ada sudut dan juga fungsi. Sudut di sini ada sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Pada sudut 30 derajat, fungsi tan adalah 1 per 3 akar 3. Sin 30 derajatnya 1 per 2 dan cosnya 1 per 2 akar 3. Lalu pada sudut 45 derajat, tannya adalah 1, sinnya 1 per 2 akar 2, dan cosnya 1 per 2 akar 2. Pada sudut 60 derajat, tannya akar 3, sinnya 1 per 2 akar 3, dan cosnya 1 per 2. Lalu pada sudut 90 derajat, tannya tak terdefinisi, sinnya 1, dan cosnya 0. Lalu rangkuman. Yang pertama, jika 3 sudut dari satu segitiga kongruen dengan 3 sudut segitiga lain, maka segitiga-segitiga itu sebangun. Postulat Susu. Yang kedua, jika 3 sudut dari satu segitiga kongruen dengan 2 sudut segitiga lain, maka segitiga-segitiga itu sebangun, menggunakan postulat Susu. Yang ketiga, 2 segitiga siku-siku sebangun jika satu sudut lancip dari satu segitiga kongruen dengan satu sudut lancip dari segitiga lainnya. Yang keempat, pada segitiga siku-siku, panjang garis tinggi ke sisi miring adalah rata-rata geometri antara panjang 2 segmen bagian dari sisi miring. Yang kelima, jika 3 sisi dari satu segitiga proporsional dengan 3 sisi dari segitiga yang lain, maka kedua segitiga sebangun, menggunakan teorema sisi-sisi. Yang terakhir, jika 2 segitiga mempunyai satu sudut dari satu segitiga kongruen dengan sudut dari segitiga lain, dan jika sisi-sisi yang berkoresponden yang mengapit sudut itu proporsional, maka 2 segitiga itu sebangun. Terakhir, ada sebuah quotes dari saya, untuk saya dan juga untuk teman-teman, yaitu
Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Quotes ini disampaikan oleh Imam Syafi'i. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah pemaparan materi dari kelompok 7 tentang materi kesebangunan telah selesai kami sampaikan. Untuk teman-teman semuanya, barangkali ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan untuk bertanya di kolom diskusi. Mungkin itu saja. Atas segala kekurangannya dari kelompok kami memohon maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.